Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Oke, kembali lagi hadir kembali teman-teman semua di acara yang rutin Ekipa selenggarakan yaitu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Revi yang akan memandu jalannya acara pada sore kali ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah hadir dan on time pada sore kali ini. Luar biasa nih teman-teman ya, walaupun sore dan ini memang dalam rangka ngabuburit ya, teman-teman udah menyempatkan untuk hadir dan kita belajar bareng di sore kali ini. Oke, nah jadi selamat datang buat teman-teman. Di sini aku juga lihat banyak nama-nama baru ataupun nama-nama yang lama yang mungkin aku sudah familiar gitu ya. Oke, nah seperti biasa mungkin ya teman-teman sambil menunggu rekan-rekan yang lain, mungkin aku juga pengen kenalan nih, kita juga pengen tahu nih satu sama lain, kenalan dulu mungkin di acara ini gitu ya. Nah, di sini mungkin aku pengen ajak ngobrol-ngobrol singkat aja sih. Nah, mungkin aku pengen coba ajak ngobrol dari Kak Indra Sopalongirindi gitu ya. Mungkin ini kakaknya yang udah on time gitu ya tadi aku lihat. Jadi aku pengen apresiasi juga nih buat kakaknya gitu ya. Gimana? Halo Kak Halo, Indra Sopa ya, ya, betul ya? halo, ya, kedengaran suara saya ya? Ya kedengeran sih, Halo, Mas. oh ya, Oke. Oke, boleh sharing dong nih Mas ke kita semua, mungkin kita kenalan gitu ya, namanya, terus sekarang mungkin pekerjaannya atau perusahaannya dari mana gitu ya, dan mungkin apa sih nih motivasinya Mas mau belajar di acara kali ini tentang learning safety at work gitu ya. Boleh dong Mas sharing-sharing ke kita. oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak on karena jaringan saya kurang bagus. Terus, perkenalkan nama saya Indra Sofa. Saya ini sebenarnya seorang fresh graduate, namun saya sudah bekerja di salah satu company di Jakarta Utara sebagai HR People Development. Saya juga freelance untuk jadi HR recruiter maupun learning and development. Kurang lebih 3 bulan ini saya melakukan itu semua. Kemudian kenapa saya antusias untuk mengikuti kegiatan ini? Karena saya rasa dalam setiap kegiatan yang saya lakukan itu tetap mempertimbangkan yang namanya safety. Sehingga saya ingin belajar dan menambah wawasan terkait ini. Itu sih, Pak. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Mas ya. Jadi sudah bekerja gitu ya, tapi masih memang fresh graduate dan sekarang tadi juga role-nya adalah SR ya Mas ya. Ya, Oke, Pak. Ya. ya luar biasa nih Mas ya. Sangat-sangat relate sekali bahasan yang akan kita diskusikan pada sore kali ini ya Mas Indra Sopa. Mungkin nanti bisa mudah-mudahan ya materinya sesuai nih dengan apa yang dibutuhkan oleh Mas Indra Sopa gitu ya. Semangat Mas, karirnya masih wah nih masih panjang banget nih ya baru memulai nih. Tapi luar biasa nih sudah berkarir sebagai HR juga ya tadi. Keren. Oke, terima kasih Mas Indra Sopa ya atas perkenalannya ya. Oke, kemudian aku pengen ngobrol-ngobrol satu lagi mungkin ya sebelum kita mulai itu ada yang tadi yang on time gitu ya datangnya, ada Mbak Yulia Castella gitu. Oke, ada nggak nih ya Mbak Yulia? Halo, bisa dengar suara saya? Halo Mbak? Oke, mungkin ini ya masih berhalangan atau ada kendala. Mungkin kita ngobrol-ngobrol ke peserta yang lain, ada Mbak Soraya Sofianti gitu. Halo Mbak Soraya, bisa dengar suara saya? Oke, halo Mbak Soraya. Halo Mas. Oke, Halo. oke Ya, Mbak Soraya, terima kasih nih sudah hadir di acara sore kali ini gitu ya. ya, Boleh dong ya. Mbak
Ya, kita kenalan dulu nih sering-sering sama yang lain. Mungkin namanya, terus Soraya sekarang kesibukannya apa, di perusahaan apa, serta apa sih motivasi atau goalsnya ingin belajar di event kali ini. Oke, nama saya Soraya Sofyanti, biasa dipanggil Ayah. Saya kegiatan sebagai business analyst di salah satu company di Jakarta. Atau motivasi ikut seminar webinar ini gitu ya, mau tahu insight baru ya, mau mendapatkan apa knowledge baru sih, mungkin dari teman-teman kita bisa sharing kayak gitu sih Mas. Sorry, aku lagi Oke. dia juga jadi maksudnya aku satu bagi, sorry ya Mas ya. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak nih Mbak Soraya ya yang udah sharing-sharing. Ya, nanti juga boleh banget kalau misalnya Mbak ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, boleh banget nanti sharing di acara nanti ya Mbak. Oke, thank you. Oke, thank you Mbak Soraya. Oke, teman-teman, mungkin tadi kita sudah berkenalan ya dengan perwakilan dari peserta nih, dua teman-teman kita yaitu Mas Indra Sopa dan Mbak Soraya Sofianti. Terima kasih sekali lagi atas perkenalannya. Semoga nih teman-teman juga bisa kenalan juga satu sama lain ya di acara kali ini buat dapat networking-nya juga gitu ya. Oke, nah, mungkin teman-teman kita bisa lanjut. Nah, di sini yang mungkin teman-teman sudah tahu gitu ya, acara ini diselenggarakan oleh Ekipa melalui Agile Circles Community yang Ekipa punya. Jadi mungkin bagi teman-teman nih yang belum tahu apa sih itu Ekipa, Ekipa merupakan perusahaan yang membantu organisasi, individu maupun company untuk bisa mengimplementasikan agile ataupun inovasi di dalam perusahaan atau organisasinya. Nah, dalam membantu implementasi Agile and Innovation ini, Ekipa menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bisa rekan-rekan semua ikuti sesuai dengan kebutuhan, baik training, coaching, mentoring, sertifikasi, serta sampai komunitas yang kita bangun di Agile Circles untuk bisa membantu menyebarkan Agile and Innovation seluas-luasnya di Indonesia untuk perusahaan dan individu yang semakin agile, berkembang, dan semakin maju lagi dalam menjalankan pekerjaannya secara modern. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih tahu tentang Ekipa, boleh banget nih kepoin sosial media ataupun website Ekipa. Barangkali teman-teman juga membutuhkan atau ada hal yang ingin didiskusikan terkait pekerjaannya, boleh juga kontak di nomor ataupun email yang akan di-share di chat room. Jadi teman-teman bisa langsung hubungin kita ya, gitu kalau mau ngobrol-ngobrol. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk event sore kali ini, kita akan belajar tentang learner safety at work gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang udah familiar ataupun yang belum, nanti kita akan kupas lebih dalam gitu ya, apa sih definisi atau pentingnya learner safety ini, serta nanti apa sih yang akan kita dapatkan setelah kita bisa mengimplementasikan learner safety ini, baik individu ataupun organisasi kita. Nah, kurang lebih nanti setelah kita bisa menerapkan learner safety, ini kita akan berdiskusi banyak tentang bagaimana individu, diri kita sendiri ataupun tim di perusahaan bisa membuat eksperimen, berani melakukan kesalahan serta memperbaikinya, memberikan atau menjawab pertanyaan secara tepat, membantu orang lain secara tepat, serta belajar dengan nyaman untuk bisa mengembangkan dirinya dan juga pasti organisasinya. Nah, ini akan kita kupas lebih dalam, serta nanti kita akan mengetahui apa aja manfaat atau dampak yang positif setelah kita bisa menerapkan learner safety di individu ataupun pekerjaan kita ataupun di organisasi kita. Nah, di sini sudah hadir tengah-tengah kita, yaitu ada Mas Veno selaku Agile Coach di Ekipa, dan juga Mas Teni selaku Human Capital Strategy dan Talent Management Head Department di Astral Life gitu ya. Oke, nah, sudah muncul mungkin ya di layar teman-teman. Mungkin kita sapa dulu nih ya, Mas Veno dan Mas Teni. Halo Mas Veno dan Mas Teni. Halo Revi, halo teman-teman yang hadir. Oke, gimana nih Mas di bulan Ramadan ini, masih semangat buat sharing-sharingnya? Semangat nih. Juga. Saya semangat nih Revi, karena semangat udah mau buka. Jadi kita gunakan
menggunakan sesi buat berbagi ya, buat mungkin bukan belajar ya, tapi kita sharing, kita berbagi, dan mungkin kita juga akan banyak dapat masukan juga nih buat teman-teman terkait dengan materi yang kita share kali ini. Oke. Oke, ya kita sambil ngabuburit kita menunggu maghrib gitu ya, tapi sambil belajar juga nih, ini seru banget nih. Nah, kita akan kupas lebih dalam. Mungkin untuk waktu dan tempat dipersilakan ya kepada Mas Veno dan juga Mas Denny. Silakan. Oke, thank you, Randy. Oke, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Ada dua peserta nih yang sudah hadir ya. Terima kasih kembali lagi sudah menyempatkan bisa hadir di sesi kita kali ini. Untuk event Agile Circle kali ini saya ditemani oleh Steny. Oke, boleh Bro Steny kita sapa nih teman-teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman semua yang join di sore hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kita bisa mendapatkan sama-sama manfaat dari sesi kita ngobrol sore ini. Oke, siap. Mantap. Oke, thank you Urus ini sudah bisa nyempetin waktu ya sore-sore ya. Ini mungkin kalau yang di kantor mungkin jamnya berburu pulang ya jam 4 ya. Saat puasa pasti lebih awal pulang ya. Oke, mungkin kita akan detail bahas terkait dengan learner safety sebagai topik kita kali ini. Tapi sebelumnya boleh dong teman-teman tulis di chat box ya. Boleh diinformasikan saat ini teman-teman punya role sebagai apa. Kalau misalnya memang organisasinya atau nama perusahaan yang nggak mau disebutkan, it's okay. Tapi role-nya apakah mungkin sebagai analis, HR, ataukah mungkin ada hal yang lain, silakan. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang baru banget mau lulus ataukah memang saat ini sedang kuliah gitu, silakan juga ditulis. Ambil mungkin Fakultas Ilmu Komunikasi, ekonomi di kampus mana, silakan ditulis. Jadi kita bisa lebih tahu nih teman-teman nih datangnya dari mana sih gitu ya. Nanti diskusinya juga akan lebih seru nih. Boleh dituliskan aja langsung sehingga kita bisa baca. Oke. Kenalan tuh, yuk. Kenalan yuk. Jangan malu-malu. Oke, halo Mas Dias ya, oke di Jakarta Career Break. Oke, lagi career break nih ya, lagi tarik nafas dulu mungkin ya sebelum digaspol lagi. Oke, Vio dari Surabaya, halo Vio, jauh-jauh nih ya, terima kasih. Ada lagi mungkin teman-teman masih ditunggu loh, kalau misalnya ingin menuliskan. Oke, Dinda, Innovation Coach. Oke, Dinda, thank you. Innovation Coach, seru nih Innovation Coach ya. Oke, stay di Oke, Nanda, digital marketing. Oke, masih ditunggu ya teman-teman. Yang ingin menuliskan, kira-kira teman-teman datang dari mana, dari role apa gitu ya, dari perusahaan apa, silahkan tulis. Tapi karena memang kita kejar-kejaran ya dengan waktu ya supaya nggak molor juga, mungkin saya bisa langsung mulai nih sesuai dengan tema yang akan kita bahas kali ini. Hai, halo Indra, HR di Jakarta. Oke, ada orang HR ya di sini. Oke, mungkin saya dan Steny akan beri perkenalan dulu ya sebelum mungkin teman-teman kita akan bahas lebih lanjut. Mungkin pengen tahu juga nih sebenarnya fasilnya ini, speakernya ini apa sih background-nya ya? Oke, saya Veno, saya punya experience kurang lebih ada di 10 tahun untuk handling HR, human capital, dan kurang lebih juga selama 10 tahun saya habiskan di industri insurance. Nah, tepatnya asuransi umum. Nah, mungkin dari sini kita akan lebih banyak sharing ya buat teman-teman juga mungkin yang ada dari industri yang lain ataukah memang industri yang sejenis ya dari industri keuangan. Oke, kita bisa sharing-sharing di sini. Oke, mungkin next-nya saya beri kesempatan untuk Bro Steny. Boleh Om Steny perkenalkan diri nih biar para audiens kenal dengan Bro Steny. Terima kasih Bro Veno. Salam kenal buat teman-teman semua yang telah hadir di sore hari ini. Nama saya Steny. Kebetulan saya dulu juga tempat satu kantor dengan Bro Veno nih dulu di satu perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum yang cukup terkenal di Indonesia. Kurang lebih saya 15 tahun punya pengalaman di life insurance industry yang mostly adalah di HR. Walaupun sebelum saya di HR, saya juga punya pengalaman di bidang sales, kemudian juga pernah sempat ada di bagian logistik. Mungkin itu dulu yang
bisa sharing sore hari ini. Saat ini saya bekerja di Astra Life di bagian HC Strategi and Talent Development, di mana memang salah satu tanggung jawab dari kami di HC Strategi adalah tentunya meng-create agile organization, sehingga makanya memang di sini mungkin ada satu dua ilmu yang kita akan coba sharing dengan teman-teman semua. Kita sama-sama belajar di sini, tentunya bisa jadi juga nanti dari teman-teman bisa saja memberikan masukan ataupun ide-ide yang kita bahkan belum kepikiran gitu. Jadi mungkin di situ sih harapannya. Terima kasih. Thank you, Om Steny. Oke, kita langsung masuk ke 3 main topik hari ini ya. Jadi kalau tadi sudah teman-teman tahu background dari kami berdua, dari saya dan Steny. Nah, mulai dilihat nih kalau misalnya memang kira-kira nanti saat Q&A ingin tanya yang lebih ke praktikalnya nih terkait dengan HR, terkait dengan OD, oke, boleh nanti Bro Steny yang akan sharing-sharing ya. Di 3 main topik kali ini kita akan memperkenalkan sebetulnya learner safety itu apa sih. Nah, bisa jadi ini menjadi pertanyaan tersendiri ya, learner safety ya, apakah ini health and safety kayak gitu ya, ataukah learner belajar untuk aman. Nah, ini tentunya akan ada pertanyaan dari teman-teman dan kita akan lebih banyak kupas di kali ini. Nah, terus yang kedua, sebetulnya begitu udah kita tahu, begitu kita sudah paham, penting nggak sih kita menerapkan learning safety ini di organisasi? Ya kan, jangan sampai kita sudah paham tapi kita nggak ngeliat pentingnya nih, kita nggak ngelihat urgensinya di organisasi. And then yang terakhir kita juga nanti akan sedikit membahas bagaimana ini bisa diimplementasikan, bagaimana ini bisa bekerja di organisasinya teman-teman. Oke, maaf. Oke, jadi awalnya banget learner safety itu ada saat Google membuat satu project. Nah, waktu itu Google bikin ide nih sebetulnya. Sebenarnya lebih pertanyaan ya. Sebenarnya apa sih yang membuat what makes a perfect team gitu? Ada nggak sih yang membuat tim ini benar-benar sempurna kayak gitu ya? Ada hal-hal tertentu yang memang membuat tim ini benar-benar solid gitu ya? Nah, akhirnya dia membuat satu project itu namanya Project Aristotle. Oke, nggak main-main teman-teman. Di sini ada 180 tim yang terlibat dan melibatkan 37.000 employee. Dan nggak main-main juga, waktunya itu 2 tahun digunakan untuk melakukan riset ini gitu ya. Dan jawabannya adalah 1, psychological safety. Mungkin kalau saya bisa jelaskan ada 5 jawaban di sana, tapi yang akan kita bahas di sini adalah psychological safety. Nah, ini kaitannya erat banget nih dengan learner safety. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini bagaimana nih? Ada dalam satu barisan ya, ada dalam satu circle, dalam satu permainan, ada yang pakai kantong belanja McD gitu ya, ada yang pakai aqua galon, ada yang pakai kelihatannya kontainer plastik gitu ya, terus ada yang juga pakai masker. Boleh dong di-share kalau melihat ini apa sih yang ada di gambaran teman-teman gitu. Dituliskan di chat box aja. Satu kata aja, misalnya gila, nggak masuk akal, misalnya apa, silakan dituliskan semuanya. Jadi kita dapat tahu nih teman-teman dengan melihat ini apa sih yang ditangkap. Oke, Mas Taufan salam kenal juga. Oke, bahaya. People are unique, Mbak Dinda ya. Bahaya. Oke, Mas Dias nih ya. Bahaya, ya bener ya. Mungkin nggak bagus juga ya kalau di kantor pakai kayak begini ya. Salam kenal di Cikande, Mas Taufan. Berbeda, Mas Jain. Oke. Ada lagi teman-teman mungkin yang mau menggambarkan apa yang didapat nih dari melihat ini. Berbeda cover, boundaries, oke. Kak Dinda juga boundaries, oke. Satu ada cover, oke. Covernya ya, jadi masing-masing orang akhirnya menggunakan covernya sendiri-sendiri. Out of the box, yes, out of the box ya. Oke, ada lagi? Oke, nah kita bisa lanjut di sini. Yang akan kita bahas adalah psychological safety itu adalah suatu kepercayaan ya yang dimiliki oleh kita masing-masing tim member, di mana kita itu merasa aman
untuk mengambil resiko yang melibatkan orang lain juga gitu ya. Kalau risiko dengan diri sendiri sih bodo amat ya, tapi ini kita ngambil suatu tindakan, suatu keputusan di mana resiko ini harus ditanggung bareng-bareng oleh teman-teman. Nah, jadi ada penelitian dari Amy Edmondson di Harvard Business School yang menjelaskan bahwa sebenarnya psychological safety itu ini loh gitu. Apa nih bentuknya adalah ini suatu hal yang teman-teman tuh merasa nyaman ada di suatu komunitas, ada di suatu organisasi, di mana teman-teman tuh bisa bebas menyampaikan pendapat, bisa bebas mengeluarkan idenya, dan bisa bebas juga untuk melakukan kesalahan. Maksudnya bukan berarti cuek aja ya, bodo amat dah salah, yang penting udah ngelakuin, nggak seperti itu juga. Jadi psychological safety ini kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin ketenangan jiwa ya, atau aman jiwa gitu kali ya. Jadi kita tuh bisa ngapain aja, bisa berekspresif dalam satu organisasi tanpa kita harus takut disalah-salahin, tanpa kita takut ngerasa didiskriminasi nih, wah si Veno setiap bikin ide salah mulu kayak gitu. Udah deh, besok-besok lo nggak usah ngasih ide lagi. Nah, nggak ada. Contohnya seperti itu. Jadi semuanya nih ngerasa aman nih. Jadi ujung-ujungnya apa? Udah deh, semuanya udah berekspresi masing-masing, bebas mengeluarkan pendapat masing-masing. Oke, itu ya teman-teman. Maaf, ini kayaknya di rumah saya petirnya agak keras. Oke, nah kita berangkat dari psychological safety, ada yang namanya learner safety. Nah, ya, jadi psychological safety itu merupakan suatu bentuk di mana masing-masing orang percaya bahwa dia berani ngambil risiko dalam komunitas. Tapi untuk bisa sampai ke situ ada step-stepnya nih teman-teman, gitu ya. Jadi kalau di sini ada 4 step yang kita lihat dalam menjalankan psychological safety. Jadi pertama, saat kita harus menentukan di suatu organisasi, kita melihat bahwa kita akan menerapkan hal tersebut, kita akan datang dulu nih inclusion. Waduh, kira-kira aman nggak ya saya ngeluarin pendapat? Orang akan melihat dulu, akan melihat respon dari orang-orang lain juga dalam organisasi tersebut. Maka dia yang namanya inclusion. Dia berusaha untuk masuk. Dan begitu dia sudah masuk, dia akan mulai belajar. Nah, gitu ya. Akan mulai belajar bagaimana dia bisa dalam satu tim itu, bagaimana dia bisa menerapkan ide-idenya, bagaimana dia bisa mengeluarkan pendapat. Dia udah mulai belajar. Belajar apa? Belajar dengan melihat tim. Oke, si A ngelakuin ide tersebut, nggak disalahin sama atasan. Si B juga ngasih pendapat agak konyol tapi juga nggak dipermalukan gitu ya. Dia mulai belajar di situ. Nah, terus begitu tahapan selanjutnya adalah kolaborator safety. Nah, dia udah mulai bisa berkolaborasi nih dengan teman-temannya. Jadi dia udah nggak ngerasa takut-takut lagi mau berkolaborasi. Yaudah deh, saya mau kolaborasi deh dengan Mas Dias deh. Kita kolaborasi Mas, kita buat ide satu ini, kita jalan bareng-bareng, kita akan hal yang seru nih buat organisasi. Udah mulai kolaborator. And then yang terakhir ya udah challenger safety, dia udah ngerasa benar-benar pede gitu. Ada challenge yang masuk segala macam, dia sudah sangat nyaman di situ. Nah, kita akan fokus ke yang namanya learner safety. Nah, bagaimana learner safety itu? Nah, learner safety itu adalah suatu hal di mana kita tuh ngerasa aman untuk mempelajari sesuatu ya. Kita merasa aman untuk mengeluarkan pendapat dan kita ngerasa aman juga untuk berbuat kesalahan. Itu yang kita masukkan dalam learner safety di sini. Oke. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, ini ada yang mau di-share nggak nih terkait dengan organisasi? Sebetulnya memang tahapannya seperti ini nggak sih kalau kita harus meng-create satu environment yang psychological safety, ataukah memang your experience nih di organisasi ada yang hal berbeda nih saat kita harus meng-create psychological safety dalam suatu organisasi? Oke, thank you Mas Veno. Jadi memang tahapan-tahapan pembuatan lingkungan yang mendukung terjadinya proses pembelajaran berkelanjutan gitu ya. Jadi continuous learning, kalau kita disebutnya continuous learning Mas Veno. Di mana memang kita itu menjadi salah satu prasyarat dari terbentuknya agile organization, di mana continuous learning ini harus dibudayakan dan menjadi bagian dari organisasi tersebut. Tentunya continuous improvement ataupun lifelong learning ini tadi, continuous learning ini tadi tidak akan bisa dilakukan apabila tidak ada environment atau sistem yang dibuat untuk mendukung terlaksananya proses kegiatan learning ini tadi gitu. Nah, particularly di Astralife sendiri kita
ada 3 hal yang kita lihat tentunya ketika dalam pembuatan lingkungan yang mendukung terjadinya proses belajar ini. Yang pertama tentunya kita lihat dari orangnya, kemudian yang kedua adalah terkait dengan struktur yang ada atau sistem yang ada, dan yang ketiga terkait dengan komunikasi yang harus dilakukan atau pola komunikasi yang ada di organisasi. Nah, ini 3 hal ini sebetulnya yang mungkin nanti kita bisa discuss further ya, apabila memang ingin di explore lebih dalam, but basically itu yang dilakukan organisasi saat ini gitu. Kalau memang mereka merasa bahwa learning ini adalah salah satu posisi yang penting dalam suatu organisasi, tentunya mereka juga harus mempersiapkan inkubatornya, tempatnya, supaya orang bisa belajar dengan safety. Itu mungkin Mas Veno ya. Oke, thank you Mas Denny sharingnya. Oke, jadi tadi dapat ya teman-teman keyword yang mungkin saya bisa tangkap paling banget itu komunikasi. Nah, mungkin dari ketiga hal tadi komunikasi ini mungkin yang kita bisa coba untuk buat lebih openness ya, lebih terbuka sehingga semuanya bisa lebih menyerap apa sebetulnya sih yang menjadi tujuan ya dari organisasi tersebut. Nah, kembali lagi nih kita masuk ke learner safety. Nah, kita masuk ke dalam satu stage dalam psychological safety, ada namanya learner safety. Apa sih yang kita maksud learner safety? Nah, learner safety ini adalah kemampuan ya untuk bisa bertanya, asking question, dan juga menerima feedback. Terus kemudian begitu dia sudah bisa menerima feedback, dia juga mulai bisa bereksperimen. Dan dari eksperimen itu nggak semuanya benar kan? Maksudnya nggak semuanya berhasil. Kadang-kadang dengan juga ada, and then make mistake. Ya, di tahapan ini nih yang kadang-kadang kepala kita udah berpikir bahwa aduh takut banget deh mau berbuat sesuatu, entah memang kita nggak mampu, ataukah memang kita yang nggak dipercaya, ataukah memang environment yang senangnya menyalahkan, atau mungkin teman-teman lihat ini di lingkungan saya semuanya udah yang kapabilitasnya udah bagus semua nih. Saya kalau salah malu deh, nggak berani, akhirnya saya nggak berani nyoba kayak gitu. Learning safety itu nggak seperti itu ya. Terus yang kedua adalah the basic human needs to learn and grow. Nah, jangan lupa nih teman-teman, learn and grow. Kalau kita pengen belajar, tentunya ada grow yang nanti akan kita dapatkan gitu. Kalau kita nggak ingin belajar, ya kita nggak akan maju. Kita seperti itu. Jadi kita lebih nyaman tuh melakukan eksplorasi untuk hal-hal baru dengan kita buat berkembang yang akan lebih memperluas karir kita lagi ya. Dan di sini adalah tahapan dari suatu proses belajar. Jadi kita merasa bahwa kita mampu untuk belajar hal-hal baru, kita mampu untuk bisa even berbuat kesalahan kayak gitu ya, di mana ini adalah our journey untuk kita bisa grow. Oke. Nah, sebetulnya apa sih teman-teman yang dirasakan oleh kita nih sebagai karyawan dengan memiliki learner safety environment yang ada di perusahaan kita. Nah, jadi kalau saya bisa ngobrol sedikit, nah di sini apa sih benefit kita bagi tim itu akan merasa happy untuk bekerja. Karena apa? Karena dengan dia bekerja, ini bukan yang bekerja mencari nafkah aja nih, bukan bekerja yang bakal capek aja, tapi dengan dia bekerja, dia akan punya kapasitas, dia akan punya ketepatan untuk mempelajari hal baru. Jadi dia happy berangkat kerja, dia happy melakukan pekerjaannya karena ini part dari my learning. This is part of my future career kayak gitu ya. Jadi dia harus melihat bahwa ini sebagai suatu learning gitu. Nah, terus yang kedua, gitu ya, team member akan merasa happy karena apa? Nah, dan merasa happy karena apa? Karena dia bisa memberikan dan mendapatkan feedback dari teman. Nah, maksudnya dia memberikan feedback dulu, dia ngerasa, ih asik ya, gue ngasih feedback, tapi yang dikasih feedback nggak ngerasa disalah-salahin. Dengan begitu dia juga nerima, oh yaudah deh, sini, kasih apa? Kasih semua feedback lu tentang kesalahan gue, gitu, atau nggak tentang apa yang sudah gue lakuin. Nah, itu akan merasa bahwa, ini tim enak banget nih, bisa ngasih feedback, dan kita juga akhirnya bisa menerima feedback itu dengan positif, gitu ya. Karena kita melihat dalam satu lingkungan itu kita ngasih feedback juga mereka respon, nggak yang ngasih feedback terus dia langsung nyangkal kayak gitu ya. Ah lu mau ngasih feedback aja, lu juga anak baru di sini kan gitu. Lu ngerasainnya kerjaan kayak begini susah banget. Nah, seperti itu. Itu dalam satu environment yang kita happy ngasih feedback nih, dan yang paling happy apa? Kita tuh ngerasa bahwa kita didengar nih sama peers kita, sama environment kita dengan memberikan feedback tersebut. Karena dia merasa itu
sebagai satu masukan tersendiri buat dia mendengarkan feedback dari kita. Terus yang ketiga adalah membernya merasa happy, tim member untuk menanyakan sesuatu ya, dan bereksperimen. Contohnya nih akan parah ya kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, kita takut bertanya. Karena apa? Karena kalau kita bertanya, yang satu udah pasti ngomong, lu cari aja deh di Google pasti ada tuh jawabannya. Terus satu lagi nanya, kita tanya, dia akan jawab, lu masa kayak gitu aja nggak tahu. Itu udah malas banget kan bertanya kan. Nah, dengan satu learner safety environment, kita akan berani untuk bisa bertanya, even for silly question ya. Yang namanya kita anak baru misalnya ya, atau enggak mungkin kita baru di rotate ke posisi tersebut gitu, terus kita nggak tahu apa-apa, tapi kita di-expect untuk bisa memberikan output. Kan harus banyak bertanya kepada yang lebih senior atau enggak dengan fit kita. Dengan merasa nyaman memberikan pertanyaan gitu, dan kita akan lebih mudah untuk melakukan experimenting. Oke, dijawab dari pertanyaan kita A, dijawabnya dengan jawaban A juga gitu ya. Wah, akhirnya kita ngelihat, wah, boleh deh nih kita melakukan eksperimen terhadap suatu hal, suatu inovasi yang mungkin sebelumnya belum ada, tapi kita bisa lakukan gitu. Karena kita apa? Berani apa? Karena kita sudah bertanya sebelumnya nih, bahwa kita sudah dapat informasi yang jelas nih. Oke, begitu saya dapat informasi jelas, saya sudah siap nih dengan segala macam ilmu yang ada di kepala saya baru berani deh melakukan eksperimen. Nah, terus begitu kita sudah melakukan eksperimen, apalagi yang selanjutnya, kita ngerasa comfort untuk belajar dari orang lain, ya gitu ya. Jadi dengan kita ngerasa nyaman di organisasi itu, kita nggak malu-malu nih untuk nanya, Mas Denny, gue dong, gue belajar sama lo ya, gue mau tahu banget nih tentang organisasi development, kan gue masih baru. Nah, gitu. Nah, kita proses belajar itu kan juga nggak selamanya langsung benar ya, bisa jadi ada salah kata. Tapi dengan kita melakukan kesalahan, itu kita juga yang ngerasa bahwa, wah iya ya, di sini kesalahan gue juga masih diperbaikin ya, bukan langsung dijudge bahwa kita nggak tahu apa-apa, udah berani kayak begitu, and then akhirnya salah kan. Nah, tapi kita ngerasa, iya ya, nyaman ya, dan ujung-ujungnya apa? Ini jadi opportunity baru nih buat kita untuk melakukan hal yang baru gitu ya. Opportunity buat kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya belum pernah, dan kita untuk berani mencoba hal ini karena kita sudah cukup pede nih di environment ini, kita bisa belajar dengan aman. Cara belajarnya ya tadi melalui pertanyaan, melalui experimenting, dan juga memberikan feedback. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya terkait dengan learner safety, and then kenapa itu penting buat kita sih gitu ya. Maksudnya teman-teman yang dalam suatu organisasi yang menerapkan learner safety, siapa tahu nih atasannya jargonnya learner safety ya, tapi apa pentingnya buat saya sih kayak gitu. Nah, di sini coba kita go through tadi satu-satu sehingga teman-teman bisa dapat melihat manfaatnya apa sih sebetulnya dari menerapkan learner safety. Om Steny, boleh kalau misalnya ada yang mau di-share Om terkait dengan ini sebetulnya benefit yang dirasakan oleh employee, or mungkin langsung lebih ke practical ya, mungkin di your team sendiri nih ya, kira-kira ngerasa punya manfaat nggak sih, merasakan dapat manfaat nggak sih dengan adanya learner safety ini di environment di organisasi? Ya, oke, thank you Mas Veno. Jadi bicara mengenai learner safety ini sendiri ya, mungkin aku coba sharing juga sekalian Mas Veno ya. Boleh nih. Sedikit sejarahnya nih di Astralex. Jadi memang tadi tuh kita berangkat balik ke Aristotle's project tadi kan, what compose the best teams gitu ya, itu selalu jadi pertanyaan dari organisasi kita tuh gimana sih cara membuat tim yang baik gitu ya. Mungkin kalau bagi penggemar sepak bola nih di teman-teman semua di sini mungkin, tapi ini zamannya saya, jadi kalau untuk sekarang saya juga kurang paham, tapi dulu tuh terlalu dibanding-bandingkan antara Real Madrid versus Arsenal gitu ya. Jadi ada dua pendekatan. Real Madrid itu selalu kalau mau bikin best team tuh gimana? Rekrut the best people gitu kan. Orang-orang paling jago direkrut aja walaupun biayanya mahal, beli, kumpulin jadi satu. Tapi ada satu lagi organisasi yang namanya kayak Arsenal gitu ya. Kalau Arsenal itu bringing the best out of the people gitu. Jadi bukan getting best people tapi getting the best out of people. Sehingga biasanya mereka adalah grouping strategi. Yang dilihat adalah potensi orang dari kecil dibentuk sehingga menjadi besar ya. Mungkin ada klub bola yang lain yang memiliki prinsip yang sama, tapi kebetulan saya penggemar Arsenal jadi saya bilangnya Arsenal. Nah, tapi itu dua pendekatan yang
kebetulan juga sama dialami di industri asuransi jiwa ya. Mungkin Mas Veno sharing di kita di mana kita di talent acquisition kita selalu kalau di asuransi jiwa itu pro hire istilahnya. Kita selalu beli orang yang paling bagus. Wah, ini siapa nih yang paling hebat di industri asuransi? Kalau kita mampu kita ambil. Jadi strateginya lebih banyak ngambil. Sementara Astra itu beda banget. Nah, ini aku mau sharing di Astra sendiri. Astra adalah learning organization. Dan learning ini sendiri menjadi salah satu bagian dari value-nya Astra atau catur dharmanya. Astra justru kebalik. Astra adalah prinsipnya bringing the best out of people. Sehingga mereka biasanya ngerekrut orang tuh dari junior, bahkan fresh graduate. And then along the time, mereka belajar di organisasi sehingga mereka menjadi leaders di organisasi tersebut. Pro hire di grup Astra itu sangat kecil, bahkan di bawah 5%. Compare to kita waktu di asuransi jiwa, di multinational atau GV, joint venture company, itu bisa 70% itu justru kita hire orang dari luar, bukan dari dalam. So, basically itu menjadi sangat penting untuk Astra dan grup Astra yang lain tentunya menjadikan organisasi ini menjadi suatu learning organization. Nah, seperti yang tadi saya share, ada 3 yang kita siapkan. Yang pertama adalah terkait dengan orangnya sendiri. Jadi kalau orang-orang kita lihat adalah orang-orang yang seperti apa sih karakternya gitu ya, yang mau belajar gitu ya. Nah, itu kita ada dua yang kita lihat dari sisi kompetensinya dan dari sisi value-nya. Nah, kompetensinya sendiri adalah kita punya kompetensi kita sebut sebagai lifelong learning. Jadi orang yang kita lihat adalah orang yang cocok di organisasi kita, yang punya potensi untuk kita bisa keluarkan potensi terbaiknya adalah orang-orang yang mau terus-menerus belajar dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Karena organisasi itu selalu berubah, tantangan selalu ada, sehingga kita butuh orang-orang yang mau selalu belajar. Itu kita lihat dari karakter, kemudian dari kompetensinya. Dari karakter atau value-nya sendiri, kita juga punya values, sistem value di organisasi, kita sebut sebagai winning spirit, yaitu strive for excellence, salah satunya S-nya. Strive for excellence ini dimana adalah orang yang mau terus mengimprove dirinya, sehingga ini adalah 2 kombinasi yang perlu dimiliki oleh seseorang. Mereka mau belajar, tetapi mereka juga mau mengimplementasikan apa yang mereka pelajari dan mengimprove-nya dari hari ke hari. Jadi aku mungkin mau sharing juga sedikit ke teman-teman di sini. Kita biasanya dengan kelas training kayak gini nih, mungkin kita cuma bisa dapat 10% dari apa yang saya sharing, Veno sharing, mungkin yang nempel paling cuma 10% gitu ya teman-teman ya. Tapi mungkin nanti baru mulai bisa nempel banget itu kalau kita lakukan lebih lanjut dengan proses komunikasi, coaching, counseling segala macam. Itu bisa 20 sampai dengan 30%. 70% itu kalau kita lakukan gitu ya, kita implementasikan, kita lakukan di organisasi. Nah, tapi ada satu hal yang lebih tinggi sebetulnya, yang kita tahu di organisasi kita sendiri, kita juga lakukan dan kita rasakan manfaatnya adalah teaching. Jadi kalau teman-teman belajar suatu ilmu, berdiskusi, mencari masukan lebih lanjut mengenai ilmu tersebut, kemudian menerapkan, dan kemudian mengajarkan apa yang sudah dipelajari tersebut ke orang lain, itu bisa 90%. Sehingga menjadi sangat penting bagi kita seorang learner gitu ya, melakukan proses sharing apa yang kita telah pelajari gitu. Nah, ini kebetulan juga karena ngabuburit, mungkin mohon maaf ya, sekalian saya juga sedikit ada pesan-pesan sponsor gitu ya. Tapi saya rasa sama, semua mengajarkan hal yang sama, tetapi kita kan juga tahu bahwa memberikan ilmu yang bermanfaat itu adalah amal soleh ya, amal baik bagi kita semua. Nah, itu yang kemudian menjadi sense of purpose dari seseorang. Tadi aku coba kembali lagi ke, kalau teman-teman nanti bisa di search aja Aristotle Project gitu ya. Mereka bilang bahwa ada 3 hal yang ditemukan oleh Google tadi. Yang pertama itu tadi komunikasi, effective communications. Kemudian ada psychological safety, tadi yang kita pelajari ya, learning safety. Yang ketiga sense of purpose. Nah, sense of purpose ini kadang-kadang suka hilang di orang. Mereka udah merasa aman, mereka udah bisa berkomunikasi, tapi sense of purpose-nya nggak ada. Nah, di sini sense of purpose-nya ngapain sih kita belajar? Kita belajar
salah satunya adalah karena kita hendak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi semua orang. Bagi Muslim itu adalah amal jariah. Kita sebutnya amal jariah, sesuatu yang kita akan terus dapatkan gitu ya. Dan itu yang menjadikan sense of purpose tadi gitu. Nah, balik lagi kalau kita lihat, nah tadi ini ada pertanyaan prakteknya gimana di Astra Life contohnya ya. Jadi saya cerita di Astra Life aja gitu. Kalau right people itu tadi kita masukin ke dalam sistem kompetensi dan value. Di kompetensi kita ada kompetensi namanya lifelong learning, di value kita ada value yang kita sebut sebagai strive for excellence. Tadi saya sudah jelaskan yang dua itu mengenai right people. Poin kedua adalah communication, effective communications. Apa sistem yang dilakukan di perusahaan? Kita ada feedback mechanism yang kita lakukan setiap pertengahan semester. Yang pertama itu teman-teman mungkin kalau yang tahu Astra itu ada namanya PDCA, itu Astra itu ini banget dengan PDCA-nya gitu, plan, do, check, dan action. Jadi PDCA ya. Dan kemudian kita juga selalu melakukan PICA. PICA itu problem identification and corrective action. Jadi di kita boleh berbuat salah. Yang penting kita identify. Yang penting kita identify kesalahan yang sudah dilakukan itu apa, and then corrective action mau dilakukan apa, sehingga kita tidak mempanis orang-orang yang melakukan mistake di sini. Nah, itu yang kita sebut sebagai effective communication. Terakhir adalah struktur. Kita perlu struktur juga, percuma semua jargon ataupun ilmu, tapi tidak diterapkan dalam suatu sistem atau struktur di perusahaan. Nah, itu kita masukin ke dalam dua hal. Yang pertama adalah dari sisi career path, di mana kita bikin struktur organisasi yang mendukung orang apabila mereka belajar, mereka bisa punya kesempatan untuk mencoba ataupun bereksperimen melakukan pekerjaan lain ataupun juga bisa melakukan rotasi dan segala macamnya. Yang kedua, reward system. Kita masukkan dalam reward systemnya kita. Bagi orang-orang yang terus belajar dan mengembangkan kompetensinya, ada reward system yang berbeda yang diberikan dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan pengembangannya. Seperti itu sih sebetulnya teman-teman. Nah, itu mungkin yang practical sistem yang kita coba, yang saya bisa share di sini kepada teman-teman semua yang dilakukan di Astra Life supaya untuk dapat mendukung terlaksananya learning organization ini dan menjamin bahwa setiap anggota karyawan di Astra Life bisa belajar, mau belajar, dan juga mendapatkan reward dari proses pembelajaran tersebut dalam lingkungan yang mendukung. Mungkin itu dulu yang bisa saya sharing. Terima kasih, Mas Veno. Oke, thank you Bro Seni. Pas banget ya, berarti memang dari culture-nya, environment-nya, dan organisasinya juga sudah sangat-sangat mendukung untuk semua employee yang ada dalam Astra itu untuk bisa expose ya, sebenarnya lebih kepada maunya mereka apa, mau belajar apa, ya udah deh fasilitasi ya. Jadi mungkin saya ingat dulu kalau misalnya kita akan merekrut orang dari Astra tuh lihat bahwa mereka memang kayak bootcamp-nya gitu ya, and then kita ngambil begitu mereka sudah ready. Nah, tapi jangan salah, belum tentu orang yang di Astra itu mau take opportunity di tempat lain karena mereka sudah ngelihat bahwa culture mereka udah fit nih dengan personal goals-nya. Jadi buat apa cari yang lain lagi? Kadang-kadang challenge-nya di situ tuh buat kita recruiter untuk merekrut orang dari Astra. Oke, teman-teman ditahan dulu kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita akan siapkan satu sesi. Oke, ini ada satu case study yang kita baca dari Pixar. Oke, siapa yang nggak tahu Pixar ya teman-teman ya? Dari anak kecil ataupun kita nih yang sudah umur segini ya, pasti seneng nih yang namanya animasi kayak gitu ya. Tapi sampai kita bisa melihat output dari Pixar itu proses di dalam organisasinya itu benar-benar yang mereka menerapkan learner safety ya. Di sini ada Katmul itu CEO dari Pixar ya. Dia punya 3 prinsipal nih dalam menjalankan organisasinya yang bisa mengekspos learner safety itu dalam tim mereka. Jadi yang pertama adalah company itu lebih cares ke people ketimbang produk gitu ya. Jadi bukan masalah produknya yang diutamakan, tapi ke people-nya dulu, karena mereka berpikir bahwa dengan punya people yang punya capability oke, dia akan create produk yang oke juga kayak gitu. Terus yang kedua, gitu ya, mereka lebih melihat bagaimana bisa memproduksi high quality film rather than mereka dapat revenue. Memang sih ujung-ujungnya kalau misalnya film itu bagus dan disenangi, pastinya akan banyak yang nonton dan akan masuk kantong ke Pixar lebih banyak. Tapi dia lebih fokusnya adalah
filmnya dulu nih yang diproduksi dengan high quality gitu ya. Masalah itu nanti akan membuahkan profit yang besar atau enggak, belakangan. Yang penting kualitasnya dulu dibagusin. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah corporate division and hierarchies. Nah, jadi mereka itu membuat satu open communication dan juga kolaborasi, cooperation. Ya, mungkin ini juga yang tadi diterapkan oleh Pixar yang dijelaskan oleh Mas Teni ya. Jadi sebetulnya memang hal inilah yang memang banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan yang sukses di industrinya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih kalau misalnya kita nggak ada dalam organisasi tersebut gitu ya? Kalau kita dalam organisasi yang memang mendukung kita mau belajar, mau maju, and then di reward juga, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita dalam organisasi yang, aduh ini kayaknya susah banget. Sementara kita bukan ada di posisi penentu, kita masih baru masuk kayak gitu ya. Kita baru ada di posisi junior middle gitu. Bagaimana sih yang harus kita lakukan? Nah, mungkin nanti kita akan sharing lebih lanjut, tapi yang saya bisa coba ambil di sini adalah pertama di-detach dulu nih, dikeluarkan dulu nih dari perasaan takut untuk salah gitu ya. Karena kalau kita masih attach perasaan takut itu, ya udah yang ada tetap salah, ya udah namanya orang belajar pasti ada salah ya. Terus yang kedua nggak mau belajar lagi karena begitu belajar ngelakuin hal and then salah, udah deh saya nggak bakal ngerti gitu ya. Jadi pertama detach dulu tuh, dijauhkan dulu rasa takut dari berbuat salah tuh dijauhkan dulu. Terus yang kemudian ada selanjutnya tadi nih, discuss with your manager and explain your goal, your learning goals. Tadi mungkin yang dijelaskan oleh Steny jelas tuh ya, kita ada mid-year feedback ya, gitu ya. Jadi punya komunikasi yang bagus. Nah, kalau misalnya organisasi dari teman-teman sendiri, wah boro-boro ada performance management ya, gitu ya. Sorry, ada feedback session, performance kita aja KPI kita juga belum jelas nih. Nah, bisa discuss langsung dengan atasannya. Mungkin pertama atasannya cuma mendengar, tapi begitu kita benar-benar sampaikan, atasan kita akan melihat concern kepada kita bahwa ini anak benar-benar mau belajar kayak ini. Dan dengan dia yang dijelaskan punya learning goals apa, katanya saya harus coba fasilitasi deh, nah gitu. Jadi kita harus coba, gitu ya. Bukan berarti kita harus mencari perusahaan yang learner safety-nya itu dapat, baru kita benar-benar ada di dalam situ, ngerasa punya kemauan, tapi kita coba ngeliat dari kita dulu. And then yang terakhir, nah, coba deh cari appropriate mentor atau buddy ya. Siapa tahu kita ngelihat misalnya di sini, kelihatannya saya mau belajar dengan Kak Dias deh, atau nggak saya mau belajar dengan Kak Dinda deh ya. Kak ini tadi kan coach ya, innovation coach, boleh deh kalau saya mau belajar terkait dengan scale up atau apa, boleh dong. Nah, di luar dari pekerjaan aja gitu, bilang, Kak boleh nggak aku jadi pilih sebagai Kadina sebagai mentor gitu atau Kadina sebagai mentor. Nah, jadi dengan seperti itu kita akan melihat bahwa wah ini ada opportunity saya untuk belajar dan bisa jadi nih teman-teman ya tadi yang disampaikan oleh ini 90% itu ilmu dulu melalui ngajar. Bisa jadi orang yang kita mintain sebagai mentor dia juga akan merasa gue ternyata punya value juga nih di sini nih, punya manfaat juga nih buat newbie nih. Jadi deh gue akan kasih ilmu gue deh ke dia deh biar dia juga pintar. Nah, bisa seperti itu. Tapi yang pertama banget adalah dites dulu nih perasaan takutnya dari melakukan kesalahan. Mungkin based your experience bagaimana Om Teni? Apakah ketiga hal ini cukup bisa diimplementasi ataukah challenge-nya ada di mana? Atau mungkin bisa your experience terkait dengan salah satu dari tiga ini yang cukup sukses dilakukan di organisasi? Ya, Mas Veno. Ya, yang paling berat yang pertama pasti. Tiga-tiganya definitely bisa diimplementasikan dalam organisasi dan memang dilakukan. Tapi memang yang pertama itu yang paling sulit untuk fear ya, untuk lepas dari ketakutan itu, apapun ketakutan itu ya. Dan ini salah satunya adalah membuat kesalahan. Nah, itu juga kembali lagi kepada organisasinya. Apakah organisasi tersebut membuat suatu lingkungan yang memang blaming ya. Kan ada organisasi yang sifatnya tuh blaming gitu kan, menyalahkan orang, pointing finger. Kalau value atau culture di perusahaan tersebut memang udah nggak baik seperti itu, ya definitely orang tidak akan pernah bisa berani gitu ya untuk apalagi ngomongin mistake gitu ya, boro-boro ngomongin mistake, mengumpulkan pendapat aja kagak berani, apalagi melakukan kesalahan gitu ya. Jadi ya yang paling berat itu memang sebenarnya yang pertama sih, yang pertama. Dan itu harus dibantu oleh organisasi. Nggak bisa orangnya sendiri, tapi organisasinya juga tidak mendukung. Oke. Boro-boro salah di mana sih wajar ya, kadang-kadang bener juga disalahin juga gitu ya. Jadi yang bikin kita agak takut ya. Oke, tapi ya memang hal berat ya teman-teman, tapi kembali lagi kan yang akan maju kan diri kita ya. Jadi kita
tinggal ngelihat kira-kira kita berani nggak tuh ngedetach peer mistake itu, ataukah memang udah deh nyerah cari organisasi lain. Nah, tapi kan belum tentu di organisasi lain itu juga langsung dapat learner safety environment juga ya, bisa jadi juga mengalami hal yang sama. Oke, nah mungkin ini terakhir dari saya teman-teman. Jadi kita akan buka sesi untuk Q&A, and then kita berikan lagi ke Revi. Silakan Revi. Oke, terima kasih banyak Mas Veno dan juga Mas Denny ya atas pemaparan insight-nya. Lengkap banget ya teman-teman, selain teoritis dan konsepnya juga dibarengi dengan best practice yang ada di Astra Life ya, yang dibawakan oleh Mas Denny gitu ya. Oke, mungkin boleh ya teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, bukan hanya sekedar pertanyaan gitu ya, mungkin kalau punya opini atau pengen discuss something yang ingin di-share di sini, itu boleh banget ya teman-teman, feel free buat kita sharing-sharing di sini, masih ada waktu sampai 5:30 ya teman-teman. Jadi boleh nanti di chat room dengan tulis di pertanyaannya, ataupun kalau mau open mic biar ngobrolnya lebih enak diskusinya, nanti raise hand terlebih dahulu ya, nanti akan aku pandu. Gitu. Oke, di sini udah ada Mas Destanto, tapi kita coba ke pertanyaan yang pertama dulu, yang ada di chat room ya, baru ke Mas Destanto. Oke, pertanyaan dari Mbak Dinda nih. Nah, mungkin lebih ke gimana pengaplikasian biar company dan people bisa saling dapat benefit dari proses continuous learning ini. Dan apakah akan lebih mudah penerapannya jika sponsor datang dari top manajemen? Oke, boleh langsung dijawab Mas Veno ataupun Mas Tani ya, silakan. Oh, Mas ini silakan mau dijawab dulu. Sorry, belum ke unmute. Iya, jadi setuju sekali sebenarnya. Actually, justru memang sponsornya itu continuous learning, kemudian juga budaya ya. Kalau kita bicara mengenai budaya ya, meng-create budaya kayak itu tadi, positif environment di mana orang tidak di-blaming, di mana orang didorong untuk bisa melakukan kesalahan gitu kan, dan tentunya juga belajar dari kesalahan tersebut ya. Dan mereward orang-orang yang berani membuat inovasi. Nah, itu semua sebenarnya adalah dalam ranah culture-nya dari perusahaan sendiri gitu ya. Dan culture must drive by the top management definitely gitu ya. Jadi memang semua harus di drive dari top manajemennya gitu. Although, nah ini memang serunya ada dua perspektif, kembali lagi nih, Google versus Apple gitu ya. Jadi ini juga ada organisasi yang sudah terbentuk budaya organisasinya cukup kuat sehingga leadersnya berubah-ubah dan memiliki karakter tersendiri, itu tidak mempengaruhi budaya dari organisasinya tersebut gitu. Kayak teman-teman tahu Apple kan under Steve Jobs is very harsh person, dia sangat kasar dan sangat keras gitu ya. Tapi inovasi dan semuanya tetap berjalan dengan baik di Apple, karena Apple sendiri sudah punya culture perusahaannya sendiri gitu ya. Google on the other hand, dia tidak punya budaya, tidak punya leaders dominant gitu ya. Google kan banyak ya pendirinya segala macam, but they have their own culture juga gitu. Sehingga yes, it should be drive by the top management, but not create by top management. Kebayang nggak maksudnya? Jadi culture itu adalah sesuatu yang sama-sama dibuat dalam suatu organisasi, tapi memang di-drive oleh top management. Bukan culture-nya si top management yang diadopsi mentah-mentah ke dalam organisasi. Oke, ya terima kasih Mas Teni. Mas Veno ada tambahan, silakan. Oke, sedikit menambahkan aja bahwa sebetulnya memang kembali lagi culture itu ya tadi yang memang sudah harus dipercaya oleh semua member dalam satu organisasi. Tapi kembali lagi benar tadi, memang culture-nya udah ada, tapi top manajemen yang juga nggak kelihatan menggunakan culture tersebut, ya, itu tentunya akan jadi effort tersendiri ya. Tapi akan tadi mengulangi yang dijelaskan oleh saya ini bahwa akan lebih mudah kalau memang semuanya itu dapat drive dari top manajemen. Dapat sponsor dari top manajemen, karena top manajemen yang punya kuasa kan ya. Culture-nya harus seperti yang kita punya benar-benar dijalankan. Nah, dia pasti akan mendukung semua inisiatif-inisiatif yang dimiliki oleh semua tim membernya. Oke, thank you Kak Dinda, semoga menjawab ya.
Oke, terima kasih Mbak Dinda atas pertanyaannya. Oke, ya lanjut kita ke Mas Desanto tadi ya yang sudah raise hand. Silakan Mas. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya tadi jadi muncul satu question baru dari pertanyaan sebelumnya gitu. Tentang culture ya, katanya itu must drive from top management gitu. Itu kan jadi kayak bukannya ini ya, bukannya sesuatu yang apa ya. Jadi seolah-olah kalau kayak gitu kita nggak bisa merubah apapun dong kalau kita misalnya join some company gitu. Kalau memang mindsetnya culture tuh pasti dari top management gitu. Tadi Kak Steny ya kalau nggak salah yang mentionnya. Sama ada pertanyaan satu lagi sih, maksudnya tadi yang kepikiran sebelumnya itu terkait tadi definisi Kak Veno tadi sempat ngasih definisi bahwa safety itu dari sisi bahwa kita berani ngambil resiko kayak gitu. Nah, aku ngerasa bahwa di satu sisi workplace itu somehow buruk dalam hal itu gitu. Ini menurut pandanganku gitu ya. Dibanding di environment lain, bahkan misalnya community yang bentuknya social project atau universitas yang bentuknya education kayak gitu. Apakah memang seperti itu gitu? Seperti kalau bisnis tuh emang susah nih dalam hal safety kayak gitu. Itu sih pertanyaan aku kayak gitu. Oke. Thank you. Panggilannya apa? Dias kan? Oke, Mas Dias. Thank you, Mas Dias. Oke, mungkin saya akan jelaskan terkait dengan tadi ya resiko, berani untuk ambil resiko ya. Tentunya memang hal ini yang membuat kita akhirnya punya blocking tersendiri nih. Ketimbang saya ngambil tindakan and berisiko, ini bisa jadi pengaruh akan ke karir saya selanjutnya. Lebih baik saya nggak berani, lebih baik saya nggak usah ngambil risiko deh, cari aman aja, play safe. Nah, tapi dengan kayak cara seperti itu, kita kan nggak ada opportunity untuk grow. Karena apa? Nggak ada hal-hal baru nih yang mau kita pelajari. Karena kita ya udah dah bisnis as usual aja gitu ya. Sekarang jalan aja udah. Yang penting saya nggak berisiko. Nah, tapi dengan satu environment yang memang ya udah, Dias, lo ambil aja opportunity ini, lo lakuin. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, udah deh, gue tanggung sebagai atasan lo. Nah, itu kan lebih enak ya. Tapi kalaupun enggak, kita sebagai tim member kan juga oke deh. Kalau saya begini, resiko ini. Kalau saya begini, resiko ini. Oke. Ini deh yang harus saya share ke atasan saya dulu gitu ya. Jadi atasan saya tahu nih, Pak, saya mau melakukan perekrutan melalui media kampus visit kayak gitu. Risikonya apa? Ya, sebelum nanti dulu di sana. Ya bisa jadi saya nggak dapat pelamar banyak karena mungkin mereka nggak senang nih dengan opportunity yang kita punya. Tapi yang kedua kita punya kesempatan banyak aja Pak. Kenapa? Kita punya a bundle of pelamar aplikan yang mungkin kita bisa lihat ke depannya. Tapi biaya ini cukup besar nih Pak, kita mesti buat event. Nah, begitu atasan udah tahu, ya udah Dias, go ahead deh. Lain misalnya atasan ngomong, Dias jangan dulu, kita lagi ngencengin biaya, lu ngerekrutnya di Jobstreet aja, atau nggak di karir.com aja, itu aja dulu. Nanti kalau misalnya emang itu, kita tampung tahun depan. Nah, tapi atasan kan tahu kan, Dias mau ngelakuin ini kayak gitu kan. Mungkin hal yang sama juga bisnis, Pak, kita jualan melalui e-commerce aja. Nah, opportunity banyak tuh Pak, nanti kita bisa pakai paylater segala macam. Jadi orang mau beli produk kita juga enak gitu. Kalau sekarang kita jual cash carry aja kan susah nih kayak gitu kan. Tapi kita mesti bayar fee juga ke sana segala macam, ada biaya kayak gini gitu. Nanti atasan yang memutuskan. Tapi kita sebagai team member udah mengajukan opsi yang berisiko tapi punya value lebih, and then yang bisnis as usual, tapi ya udah impact-nya gitu aja. Nah, nanti atasan kita akan lihat, ini dia kayaknya otaknya jalan nih. Yaudah deh, besok ada project gua kasih ke dia lagi. Contohnya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang kita melihat environment kita nggak dukung, coba deh dari kita sendiri yang coba mengencourage itu bisa berjalan gitu. Tapi perhitungannya mesti matang nih, Mas Dias, ya kan? Jadi ada plus minusnya gitu kan. Jangan yang Mas Dias, udah Pak saya yakin kita kampus visit aja, di sana banyak orang-orangnya gitu, banyak yang cari kerja, masa nggak dapat? Pas datang ke kantor lagi nggak banyak ngelamar, udah deh salah-salah. Gue bilang apa kan, daripada lebih dari sono-sono kan kayak gitu. Hal yang kayak gitu tuh Mas Dias. Jadi kita juga harus berani untuk bisa take opportunity dengan kita memberikan opsi yang atasan bisa tentukan. Karena kan pertanggung jawabnya dia lebih tinggi lagi kan, biaya segala macam, dia pasti pertanggung jawabnya lebih tinggi lagi ketimbang kita yang hanya menjalankan. Sobat itu sih mungkin yang saya bisa jelaskan terkait dengan bagaimana bisa mengambil resiko. Oke, nangkep. Berarti sebenarnya bukan kayak environment bisnis tuh yang susah ngambil resiko, tapi mungkin lebih strict dalam
pembuktian gitu dari data sebelumnya gitu kali ya. Iya, betul. Beda kan sama kalau social project ataupun di universitas ataupun education itu hajar aja kayaknya nggak terlalu ngelihat data gitu kan. Karena impact yang diharapkan apa adalah social impact gitu ya. Dengan melakukan sesuatu education atau CSR atau segala macam, wah ini akan impact besar di sini. Udah deh jalanin aja deh kayak gitu kan. Kita harus ada aktivitas yang harus kita lakukan. Sebenarnya kalau bisnis kan kalau salah ngelakuin udah deh loss gitu kan. Nah, tapi dengan kita sudah kasih tahu nih optionnya apa, jadi atasan bisa memperkirakan kayak gitu. Oke. Untuk pertanyaan yang itu udah clear sih. Yang satu lagi tadi yang ke Kak Steny, maaf. Yes, Ya. thank you, Des. Jadi, nah menarik tentang culture ya teman-teman. Jadi tadi makanya saya sempat emphasize bahwa culture itu bukan culture-nya si leaders, but leaders endorse cultures ya, drive cultures. Culture sendiri di perusahaan itu harus merupakan sesuatu yang dibentuk dari semua anggota yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kalau aku boleh sharing cerita nih, gimana caranya kita membuat culture di suatu perusahaan, itu kita berbagai macam tahapan kita lakukan. Ada FGD, ada interview, kemudian juga ada BOD ataupun manajemen input gitu. Jadi nggak hanya semata-mata dari manajemen. Dan yang kedua, kalau kita masuk dalam suatu organisasi, apakah culture tersebut nanti bisa berubah? Bisa. Jadi culture dalam organisasi itu bukan sesuatu yang pakem akan ada selamanya, tapi bisa berubah sesuai dengan apa yang dibutuhkan organisasi saat itu. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa nanti quotation bukunya 4C ya, 4C. Nama teorinya tuh 4C. Jadi organisasi itu ada 4. Either organisasi itu harus punya create, collaborate, compete, yang satu lagi create, collaborate, compete, and apa kok belum jadi lupa nih. create, collaborate, compete, and control ya. Jadi di dalam suatu organisasi, budaya dalam suatu organisasi, culture dalam suatu organisasi itu mendrive organisasi itu ke arah 4 mana, gitu kan ya. Kalau kita startup biasanya budayanya itu akan didorong ke arah create and collaborate, correct? Begitu kita menjadi organisasi yang udah mulai stable, biasanya nanti akan mulai geser ke kiri. Kolaborasinya masih ada, tapi fungsi kontrolnya mulai ketat nih, karena kita ada budget constraint, bla bla bla, kita udah mulai harus profit dan lain-lain, gitu kan. Dan kemudian juga kita harus tetap mempertahankan compete gitu. Begitu kita udah punya foundation di suatu market dengan kontrol dan collaborate yang ada, kita harus mulai memikirkan compete itu tadi. Jadi culture dalam organisasi itu bisa berubah, Mas Desto. Jadi leaders-nya memang punya tanggung jawab untuk mendrive culture yang dibutuhkan, value yang dibutuhkan organisasi pada saat itu. Sehingga bukan men-emphasize atau menekankan culture yang mereka punyai gitu ya, tetapi culture organisasi itu. Jadi kalau umpamanya Astra nih merekrut orang dari contohnya umpamanya di Astra Life gitu ya, kita ambil orang dari Bank Mandiri. Bukan budaya Bank Mandirinya akan kita masukin di sini. Si leadersnya harus orang Bank Mandiri tadi yang kita angkat sebagai direksi di tempatnya kita, walaupun itu rada mustahil gitu, tapi kalaupun itu kejadian gitu ya, kita ambil dari luar, dia harus ikut budayanya Astra, tapi dia membantu implementasi budaya Astra di organisasi. Dan kita punya survei namanya OCAI survei, itu juga banyak dilakukan di organisasi, OCAI ya, OCAI survei itu di mana survei yang melakukan pengukuran organisasi value di perusahaan itu udah sampai di tahap mana. Dan dari survei tersebut nanti kita bisa lihat ini kita mau ke arah mana nih organisasinya gitu. Dan itu biasanya akan diputuskan bersama-sama. Sehingga nggak usah khawatir sih sebenarnya, Mas Desto. Dan ada satu mekanisme lagi terakhir, biasanya dalam proses rekrutmen memang sudah dikasih tahu nih value apa ataupun budaya apa yang cocok dengan calon kandidatnya kita juga sebetulnya gitu ya. Jadi dari proses rekrutmen sendiri kita juga udah melihat gitu bahwa tipikal apa orang seperti apa yang memang cocok dengan budaya organisasinya kita gitu. Sehingga ada berbagai macam mekanisme sih sebenarnya, dari mulai rekrutmennya, kemudian dari sisi internalnya sendiri kita juga bisa review gitu kan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan kemudian juga dari si top manajemen. Itu mungkin Mas Des.
Baik, terima kasih jawabannya ya. Jadi dapat ini baru nih tentang yang 4C tadi. Berarti kayak kalau mungkin startup baru jalan, fokusnya ke collaborate, jangan buru-buru ke kontrol kayak gitu kan. Mungkin kesalahan value yang dipromot sama leader bisa dari sisi kayak gitu ya. Tapi secara culture sendiri itu enggak determine gitu ya, tapi bisa bergerak tergantung kebutuhan organisasi gitu ya. Iya, betul. Oke, makasih Kak Sten. Oke, terima kasih ya Mas Dias atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Tapi sebelum itu, aku mau infoin bahwa teman-teman bisa mengisi poll feedback yang akan di-launching di layar masing-masing ya di teman-teman. Ini merupakan bentuk sebagai kita bisa terus improve nih dalam memberikan layanan atau program yang semakin terbaik lah buat teman-teman semua gitu ya. Dan bagi teman-teman yang isi, ini juga bisa mendapatkan e-sertifikat ya gitu. Oke. Oke, sudah muncul di layar ya teman-teman. Jadi sambil teman-teman isi juga bisa kita lanjut ya untuk mendengarkan sesi tanya jawab di acara kali ini gitu. Oke, silakan diisi ya teman-teman. Jadi kita bisa sambil lanjut dulu ke pertanyaan dari Mas Hasbiansyah ya. Oke, ini ada 2 nih. Mungkin kita coba satu-satu dulu gitu ya. Oke, yang pertanyaan pertama, untuk mengeksekusi sebuah ide inovasi dalam melakukan sebuah improvement di dalam suatu organisasi, terkadang terbentur gitu ya dengan aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh perusahaan atau pemerintah. Karena improve di dunia perusahaan startup dengan manufaktur tentu berbeda. Gitu. Karena bos kita juga sangat memperhitungkan cost, bahkan sulit untuk mengeluarkan budget yang akan dikeluarkan untuk melakukan improvement. Nah, itu bagaimana nih solusinya? Silakan mungkin yang pertama dulu, Mas Veno atau Mas Teni. Oke, siap. Oke, mungkin saya coba jawab yang pertama dulu ya, karena mungkin nanti saya ini bisa tambahkan, karena kita ada di industri yang highly regulated ya, harusnya ini mungkin yang dihadapkan oleh Mas Hasbi juga ya. Mas Hasbi pernah familiar nggak dengan salah satu bank Orange ya, yang sebelumnya itu kalau kita mau buka tabungan tuh harus datang ke bank ya, isi segala macam semuanya, tanda tangan basah, and then akhirnya kita punya tabungan. Sementara ada salah satu Bank Orange ya, dia berbeda dari nama sebelumnya, itu buka cukup isi segala macam semuanya, dan fotonya melalui handphone, kayak gitu ya. Dan itu sudah akhirnya kita bisa punya akun di situ, karena saya pengalaman 2014 atau 2015 kayak gitu ya, ada yang salesnya menawarkan, bisa sifat ini, bisa Pak, nanti kartu kredit kartu debitnya juga bisa nih kayak gitu. Akhirnya saya berpikir gila, ini bank yang highly regulated kok bisa seperti ini gitu ya. Yang penting dia buka dulu tabungannya, setelah itu baru kita submit NPWP segala macam. Nah, sampai proses ke situ kan tentunya bukan arah yang gampang Pak. Apalagi bank itu ada BI kan yang memang menjaga kerahasiaan nasabah gitu. Nah, tapi mereka bisa kok seperti itu gitu ya. Dan mungkin nanti saya ini juga bisa jelaskan bahwa di asuransi itu juga banyak produk-produk yang sebelumnya kita cuma jual melalui broker atau agent kayak gitu ya. Begitu membeli produk semuanya mesti tanda tangan segala macam. Tapi sekarang kita bisa beli produk melalui e-commerce platform, kita tinggal setuju, oke, akhirnya itu polisi udah bisa keluar kayak gitu. Nah, hal-hal tersebut yang membuka wawasan kita sebetulnya Pak, bahwa sebenarnya aturan-aturan tetap ada nih Mas Hasbi, regulasi-regulasi tetap ada nih, tapi bagaimana kita bisa melihat satu inovasi yang enggak berbenturan dengan mereka, tapi membuat suatu disruption idea yang baru kayak gitu. Nah, mungkin ini bisa coba dilihat bagaimana kira-kira aturan-aturannya ini, regulasi-regulasi ini tetap harus dipenuhi, tapi ada hal-hal yang memang kata ini ada celah kita buat lebih fleksibel loh kayak gitu. Fleksibel kok kita bisa lakukan ini, tapi kita tetap follow regulasi kayak gitu contohnya kan. Nah, mungkin ini nih yang nanti juga bisa diekspos lebih lanjut, karena kalau misalnya memang kalau di startup sih semuanya gampang ya, kita bisa co-creation, kita bisa kolaborasi, kalau tadi kata Mas Dia daripada kontrol, kolaborasi dulu bisa co-creation. Tapi ternyata yang saya alami ini di satu produk perbankan dan satu produk asuransi di e-commerce ya bisa seperti itu. Kita segampang itu, kita mau beli asuransi untuk perjalanan
beli dari platform yang udah ada, kita bayar, besoknya kita jalan udah tercover kayak gitu. Tanpa kita harus didatengin kirim form tanda tangan basah gitu ya, kirim lagi ke sana gitu, seperti itu. Karena memang makin ke sini dunia makin berubah ya, dan akhirnya pasti aturan-aturan tersebut yang tentunya akan kita coba lihat kira-kira ada celah mana yang kita bisa akomodir gitu. Bukan kita terobos ya, tapi kita coba ngelihat celah ini kita masih bisa masuk nih, tapi kita tetap follow regulasi juga. Mungkin itu kode saya dari Bos Teni. Nah, selanjutnya langsung ikut nomor 2 nih, karena langsung tanya keunggulan Astra Live. Silakan. Oke, thank you Mas Beno. Thank you, pertanyaannya tadi dari Mas siapa? Sorry, Hasbi. Hasbi ya, Hasbi. Panggilannya Mas Hasbi ya. Thank you Mas Hasbi. Jadi gini, yang perlu kita tekankan adalah peraturan is a must ya. Kita harus comply, kita harus mengikuti peraturan. Tidak bisa tidak gitu ya. Itu satu atau kosong gitu ya, antara mengikuti atau tidak mengikuti. Kalau di asuransi jiwa ya, taruhannya sangat berat kalau di kita. Nah, terkait dengan inovasi atau improvement, sebetulnya ada dua, Mas. Ada dua hal yang bisa diambil oleh organisasi. Organisasi tadi kan beda startup dengan manufaktur. Exactly, right, betul banget. Kalau kita organisasi yang startup, pemodal masih banyak gitu ya, masa depan masih cerah, apa istilahnya, prospektus juga masih bagus gitu ya. Biasanya memang kita bisa melakukan yang disebutnya sebagai disruption tadi ya. Jadi inovasi, benar-benar inovasi, menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang di luar belum pernah ada, kita create sesuatu yang benar-benar baru di dalam market gitu ya. Nah, makanya biasanya organisasi startup tuh justru dia di paling kanan kalau tadi kuadran 4C ya, teman-teman ya. Kan ada di atas tuh create, di bawahnya adalah compete. Itu ada di create dan compete. Karena dia benar-benar drive by market, jadi dia akan melihat apa yang bisa gue buat hal yang baru, maupun biayanya berapa, karena masih ada modal, dia masih bisa di situ. Tapi bagaimana dengan organisasi yang ada di sisi kiri nih, yang di collaborate dan kontrol tadi gitu ya, yang biasanya tuh perusahaan yang sudah mature, udah besar, cost-nya juga tinggi, efisiensi harus dijalankan gitu ya. Nah, ini biasanya yang menjalankan Kaizen atau Six Sigma ya. Jadi improvement tapi kecil-kecil gitu ya. Kecil-kecil tapi terus-terusan ada gitu. Nah, itu juga sebenarnya kan adalah bentuk dari continuous improvement ya, teman-teman. Jadi kita nggak harus selalu membuat kata disebut sebagai suatu improvement atau inovasi besar-besaran, enggak gitu ya. Tergantung juga di organisasinya. Kalau kita kerja di pabrik, yang bisa kita lakukan adalah kita membuat proses kita menjadi lebih efisien kan. Kecil-kecil mungkin dari reduce waste atau apa gitu, tapi tetap kita lakukan selalu ada gitu, sehingga memang learning-nya itu akan terus berjalan. Itu juga yang menjadi kalau teman-teman baca atau lihat di literatur Tesla versus Toyota gitu ya. Kalau Tesla itu kan wah heboh gitu, teknologi canggih, di luar nalar segala macam, pokoknya yang baru-baru yang keren-keren gitu kan, SpaceX bla bla bla, disruptif ya. Itu Tesla karena memang organisasinya di situ. Toyota on the other hand, our partner, perusahaan yang sudah berpuluh-puluh tahun yang ada, mereka melakukan yang namanya Toyota Way atau ya itu tadi sebenarnya Six Sigma, improvement tapi kecil-kecil gitu. Tetap ada, selalu ada, walaupun nggak yang heboh besar gitu ya, kayak teman-teman tahu Toyota sendiri kan baru masuk mau ke EV gitu, nggak langsung jumping ke EV, karena Toyota memang modelnya begitu, mereka melakukan inovasi yang kecil, bukan inovasi, improvement yang kecil-kecil, tapi banyak dan berkelanjutan. Both can be right gitu ya, jadi tergantung dari opportunity dan dari organisasi yang teman-teman sekarang ada saat ini di mana. Pertanyaan kedua mengenai produk Astra Life sendiri. Nah, Astra Life sendiri di awal ini saya bisa cerita kenapa, karena Astra Life menjalani kedua fase tersebut. Ketika kita masuk sebagai pendatang baru di 2014, udah banyak perusahaan asuransi yang lain, lu mau nawarin apa gitu kan? What is your unique selling propositions gitu kan? Apa nih yang berbeda antara Astra Life dengan asuransi jiwa yang lain? Nah, itu kita di-drive banget dengan yang namanya compete dan create. Sehingga kita banyak meng-create produk-produk baru waktu itu. Salah satunya yang menjadi andalan dari Astra Life sampai dengan sekarang, alhamdulillah kita selalu menang award adalah produk digitalnya kita. So for digital insurance, untuk produk-produk digital, produk asuransi digital ya, bukan dijual melalui channel digital, itu beda. Ada beberapa perusahaan asuransi menjual produknya melalui channel digital, tetapi nanti tetap melalui agent gitu. Mereka cuma dapat namanya nasabah, tapi nanti
transaksi mereka tetap melalui orang gitu ya, melalui ngisi form segala macam tertulis fact sign. Astralife enggak. Astralife beberapa produknya sudah bisa sangat sangat mudah diakses di My Buddies gitu ya. My Astralife yang sekarang namanya dulu Buddies, sekarang jadi My Astralife, dan itu ada di mana-mana. Teman-teman ke Tokopedia ada, kemana ada gitu. Jadi itu adalah salah satu keunggulan dari Astralife gitu, dibandingkan dengan asuransi jiwa yang lain. Masuknya dari tadi itu. Namun dengan kita sekarang udah 9 tahun berada di industri, kita of course kita mulai shifting gitu kan, karena kita udah nggak bisa nih hanya mengeluarkan produk baru tapi profitability-nya seperti apa gitu kan, kontrolnya bagaimana. Nah, kita udah mulai masuk ke kiri juga gitu, sehingga memang itu tadi yang aku bilang kepada teman-teman, culture of value dalam suatu perusahaan itu nanti bisa dilihat dari organisasi tersebut mau ke arah mana gitu, apa yang akan di-emphasize. Dan mungkin itu bisa menjawab tadi 2 pertanyaan dari Hasbi ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih Mas Hasbi ya. Oke, kita next question dari Mas Dimas ya. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, kalau freedom without boundary would create anarchy. Nah, gimana nih kita bisa jaga flow mindset safety ini, apalagi untuk tim atau environment yang masih dalam tahap belajar tentang hal ini? Silakan Mas Veno, Mas Teni. Oke, thank you. Wah, langsung bilang anarki gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita bisa sesuaikan juga dengan apa yang menjadi value di Ekipa ya, bahwa kita lebih melihat entrepreneurship adalah nggak cuma berpikir ide gila aja gitu ya, tapi nggak tanggung jawabnya juga. Nah, that's why akhirnya ada accountable di situ yang harus kita siapkan. Jadi kalau misalnya memang kita punya ide A, B, C, ide gila apapun, kita sudah lihat itu sebagai accountable yang harus kita ambil gitu. Jadi misalnya memang ada idenya, termasuk juga dengan risiko-risiko yang ada, dan the way kita mencapai ide tersebut itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, mungkin di sini kali yang bisa saya jelaskan bahwa untuk menghindari create energi itu, kita harus put di mindset kita bahwa kita harus take ownership gitu ya, take accountability, sehingga kita bisa berpikir gila tapi nggak terlalu lost juga, karena ownership ada di kita gitu ya, bukan yang kita berpikir gila biar aja ntar orang lain yang penyelesaian ya. Take ownership dari kita, jadi kita punya ide-ide tetap bisa jalan sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi kita, tapi kita juga tetap harus melihat bahwa cara mencapainya dan resiko yang dihadapi terhadap ide tersebut seperti apa. Mungkin itu dari saya, take ownership dan accountability ya. Kalau dari Mas Teni silakan, ada yang mau ditambahkan? Ya, menarik sih sebetulnya, karena banyak orang yang mengatakan bahwa anarki is something yang negatif gitu ya, tetapi ada keteraturan dalam anarki sebetulnya. Jadi ada teorinya sendiri gitu, bahwa ketika atom-atom bekerja pun sebenarnya ada anarki di dalam level subatomik, yang tapi sebetulnya dari anarki tersebut muncullah keteraturan. Anyway, itu nanti bisa dibaca lebih lanjut. Cuman aku mau cerita begini teman-teman. Prakteknya lah ya, biar masuk langsung ke praktisnya. Di kita itu ada 2 tahapan ketika kita melakukan inovasi ataupun improvement. Yang pertama adalah prototyping. Prototyping, lu mau segila apa terserah. Mau lu ide lu segila apapun, lu boleh. Karena namanya prototype ya. Prototype itu artinya kita masih uji coba. Segila apa, anarkis apa ide lu, silahkan dilakukan di sana. Kemudian batasan-batasan nanti adalah ketika kita udah melalui proses kita sebutnya sebagai studinya ya, studi prosesnya, di mana prototipe ini nanti akan dimasukkan dan kemudian akan di-challenge oleh komite inovasinya kita gitu. Ini apa sih? Ini gimana sih? Ini gimana sih? Apakah benar seperti ini, seperti itu gitu. Nah, itu yang akhirnya akan membuat ide-ide gila tadi itu mulai lebih ter-reshape gitu ya, ter-reshape kepada sesuatu hal yang lebih konkret gitu dan lebih applicable. Nah, kita nggak cegah untuk ide gila itu muncul memang, karena basically kalau kita lihat di sejarah-sejarah inovasi gitu ya, di National Geographic juga banyak tuh kan cerita-cerita tentang inovator-inovator tersebut, itu banyak dari cerita-cerita gila gitu ya. Orang-orang yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dulu pendiri Aqua diketawain dia, ngapain lu jual air putih? Orang gampang banget beli air putih tinggal dari sumur, ngapain lu kenapa lu jual air putih dalam botolan gitu kan, dibilang orang gila tuh dia. Sekarang semua orang ngomongin mau mereknya Ades juga ngomongnya Aqua gitu kan. But
Yes, that's the thing about innovations gitu ya. Jadi kadang-kadang kita memang perlu endorse itu untuk berpikir out of the box, segila mungkin, seanarki mungkin gitu. Tapi tetap ada mekanisme yang membuat keanarkisan itu menjadi suatu keteraturan. Ya, itu tadi kalau di organisasi kita punya namanya komite inovasi tadi yang akan mengarahkan dan kemudian membuat supaya si prototipe ini menjadi sesuatu yang bisa lebih konseptual, yang dari konseptual menjadi praktikal. Mungkin itu, Mas. Tadi siapa yang nanya? Sorry. Dimas. Maaf. Dimas ya. Mas Dimas. Mas. Atau belum tepat nih jawabannya, Mas Dimas? Oke. Gimana Mas Dimas? Apakah ada feedback atau tanggapan? Oke, kayaknya cukup nih atau lagi away from device dulu. Lagi cari ini ceritanya mungkin tadi. Oke, nanti kalau ada tanggapan boleh di-share lagi ya Mas Dimas ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya dari Kak Mala gitu ya. Nah ini muncul pertanyaan dari jawaban Mas Veno nih katanya. Ya, izin bertanya bagaimana menjadikan impact atau outcome itu jadi sesuatu yang bisa diukur. Nah, karena kalau output itu kan bicara tentang quantity dan cenderung mudah kita ukur ya. Dan kalau mungkin dari narasumber atau pembicara gitu ya, ada contoh nih pengalaman-pengalaman yang menjadikan outcome itu sesuatu yang dapat diukur, boleh ya di-share gitu. Oke, silakan Mas Veno dan Mas Denny. Oke, mungkin saya jawabnya simpel aja ya. Memang berbeda antara output dan outcome. Oke, mungkin tadi Mbak Mala sudah cukup paham output itu nggak bisa diukur ya, memang bisa lebih produk ya. Nah, outcome ini kan memang kalau dibilang lebih kualitatif ya. Tapi menurut saya ini sangat mudah diukur. Contohnya misalnya memang kita akan berpikir bahwa kita punya outcome di perusahaan, di tahun 2023 ini outcome kita adalah mencapai 5 miliar omset, contohnya seperti itu. Nah, dengan dari outcome seperti itu, akhirnya kita akan turunkan nih menjadi kalau yang biasa teman-teman menggunakan OKR akan menggunakan key result-nya ya. Oke, apa ini yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai 5 miliar pencapaian kita di tahun ini? Dari result, kita akan melakukan A, B, C. Saya contoh, kita akan melakukan penjualan melalui channel e-commerce gitu ya. Kita akan melakukan sosialisasi produk melalui apa? Tapi dari masing-masing key result itu kita bisa turunkan lagi menjadi key inisiatif gitu ya. Oke, melakukan penjualan melalui e-commerce. Nah, terus key inisiatifnya apa? Oke, baru deh kita buat menyiapkan campaign untuk ini supaya bisa dijual di e-commerce ini, menyiapkan pembayaran untuk bisa gini. Nah, kalau menurut saya outcome tersebut akhirnya bisa kita ukur kayak gitu. Sebenarnya kalau dari segi finansial lebih bisa lagi gitu ya. Misalnya memang tahun ini akan mencapai 5 miliar nih pencapaian. Begitu cuma tercapai 3 miliar berarti kan outcome-nya bisa diukur toh, secara finansial kita nggak masuk. Nah, tapi kalau dari segi aktivitas yang kita lakukan, ternyata akhirnya kita bisa lihat, e-commerce nih kita kemarin sudah buat key result-nya tapi ternyata nggak tercapai gitu. Karena apa? Karena mungkin di sana banyak constraint yang harus kita jalankan, terus terkait dengan approval ataukah mungkin terkait dengan compliance yang harus dijalankan, kita katanya nggak bisa nih untuk kerjasama dengan e-commerce, katanya nggak memungkinkan. Nah, jadi kita bisa lihat kedepannya, pas memang outcome tersebut nggak tercapai, ternyata ada area-area dari key result tersebut yang memang kita bisa improve gitu. Nah, kita kalau misalnya diajar selalu ngomongnya lebih ke feed forward ya. Gitu. Jadi ada masalah, and then kita lihat ke depannya apa nih solusinya. Oke, berarti untuk tahun depan dengan sektor e-commerce kita jangan kasih put itu sebagai satu prioritas deh. Kita coba channel yang lain lagi. Dan apalagi outcome ini kan kita bagi menjadi quarterly ya. Jadi akan lebih mudah tuh kita ngelihat di quarter ini apa pencapaian kita. Jadi outcome yang kita harapkan 5 miliar di tahun ini, di akhir 2023, kita bisa breakdown berdasarkan quarterly basis. Mungkin itu kalau dari saya. Mungkin kalau dari Kak Steny bisa kasih input terkait dengan di organisasi kali ya, terkait dengan outcome. Ya, sebenarnya kita dalam organisasi, betul ya, banyak memang diukur memang output. Tapi gini, mungkin kalau bisa contoh di organisasi di kita, contohnya adalah output kita adalah penjualan polis asuransi ya, 1 juta APE umpamanya, anggaplah seperti itu. Outcome-nya gimana? Outcome yang kita lihat adalah tentunya dari 1 juta APE ini adalah biasanya outcome gitu ya, positif, negatif, atau apa gitu ya. Nah, outcome-nya adalah positif apabila
customer satisfaction kita umpamanya naik gitu. Jadi sehingga untuk mengukur outcome yang kita gunakan adalah customer satisfaction index. Sementara output yang kita gunakan adalah hasil penjualan. Mungkin seperti itu ya gambaran gampangnya gitu ya untuk supaya kita bisa menentukan outcome dari output tersebut seperti apa gitu. Jadi end result dari penjualan tersebut kepada siapa gitu. Jadi contoh kayak asuransi. Asuransi ini dijual ke siapa? Pada masyarakat gitu kan. Nah, di masyarakat ini sendiri end resultnya seperti apa? Nah, itu dia makanya yang kita ukur adalah si end result tadi yang di masyarakat tersebut, si satisfaction-nya tadi gitu. Kebayang nggak? Atau karena udah membuka, udah konsentrasi sama pola Ya, thank you sebelumnya Mas Beno sama Mas Tani. Sorry, aku kurang tahu panggilannya. Ya, ya Mas, thank you tadi udah sedikit ngasih insight. Nah, kalau misalnya case-nya itu kayak ke performa tim gitu loh Mas. Maksudnya kan kalau bicara outcome itu kan, apalagi kayak sekarang ya kita sesuai dengan topik safety learner gitu ya. Nah, itu kan berhubungan dengan tim. Nah, kalau semisalnya kayak contohnya ini kita masih berada di tim yang mereka tuh masih takut-takutan untuk menyuarakan pendapat mereka, jadi mesti didorong gitu kan ibaratnya, atau bahkan juga mungkin dengan kondisi tim yang ya kayak susah sekali untuk speak up, atau mungkin kita ingin menanamkan otonomi, ibaratnya kan kita ingin memberikan semacam perubahan perilaku gitulah ke dalam suatu tim atau company. Nah itu gimana Mas kita ngukur bahwa dan membuktikan, apalagi ke manajemen kan lebih senengnya itu dengan yang hitung-hitungan ya kayaknya ya, yang ada outputnya gitu. Nah, gimana sih kita bisa membicarakan atau menghasilkan sesuatu yang mengubah perilaku itu, tapi dibentuknya itu bisa berupa report yang sesuatu yang terukur gitu loh ke manajemen, bahwa ini loh buktinya memang tim kita itu sudah otonomi. Nah, kayak gitu mungkin kalau ada, iya Mas. Kalau di kita sih memang ada dua mal. Kalau di kita ya, output dari kita adalah productivity, definitely itu gampang diukur ya. Productivity kan manpower versus revenue, gampang lah gitu ya, itu angka gitu kan. Nah, dari sisi outcome-nya sendiri, kita bisa ukur sebenarnya salah satunya dari engagement scores ya. Jadi engagement score dari employee, karena di dalam engagement survey, biasanya engagement score itu didapat dari engagement survey. Salah satu pertanyaan dari engagement survey pastinya terkait dengan development gitu ya. Apakah kamu mendapatkan pengembangan yang baik di perusahaan, apakah atasan kamu memperhatikan pengembangan kamu dan lain-lain segala macamnya. Biasanya itu ada di dalam engagement IES ya, engagement survey, dan hasil engagement score ini yang nanti bisa dipakai juga. Nah, kemudian Mas saya agak sedikit berpikiran, terkadang survei ini juga cukup riskan. Kadang kita kalau hanya mendapatkan data engagement itu melalui survei, karena survei itu bisa jadi diisi orang ketika mereka lagi moodnya baik gitu. Jadi kayak semacam kurang objektif alhasil result yang kita dapatkan gitu. Nah, atau mungkin ada juga nggak Mas, tapi mungkin survei bisa dibilang ya bisa jadi salah satu hal. Jadi kita kan mungkin bisa coba berbagai macam pengukuran ya, salah satunya mungkin bisa survei gitu. Nah, ada lagi nggak Mas kira-kira selain survei gitu? Karena kadang ya itu sih, survei itu kadang riskan, kadang orang tuh ngisinya ya udahlah gue isi yang baik aja gitu kan, atau gue lagi nggak mood, nggak mau diisi gitu. Jadi kadang belum tentu benar gitu loh survei yang mereka isi, begitu sih Mas. Iya, istilahnya rata kanan gitu ya. Oh, rata kanan. Baik gitu ya. Memang IIS ini kan pasti biasanya memang dua indikator ya dalam perusahaan ya. Productivity dan engagement score. Engagement score ini sebenarnya banyak turunannya mal. Ada turnover gitu kan, ada turnover gitu ya. Nah, ini yang indikator-indikator kecil ini yang bisa dijadikan semacam highlight petunjuk juga engagement score kita bener nggak sih gitu ya. Engagement score-nya engage tapi turnover-nya juga tinggi, itu kan pasti something wrong. Iya. Oke. Ya, bisa sih ada beberapa RTC contohnya, replacement bench strength lah, succession planning kita berapa persen gitu kan. Apakah di organisasi kita udah memiliki bench strength yang sesuai. Kalau memang bench strength-nya banyak yang kosong, artinya kan banyak orang yang udah di management position and then they leave the company gitu ya, atau mereka nggak ready. Nah, itu juga adalah indikasi-indikasi yang memang kita bisa jadikan
verifikator ya bahwa skor kita tuh benar apa enggak sih. Tapi mungkin nanti kita buka kelas sendiri kali ini panjang soalnya kalau engagement. Ya, menarik Mas, menarik. Thank you. Oke, thank you Mas Tani. Oh, mungkin dari Mas Veno kali ada tambahan mungkin Mas. Oke, mungkin sudah cukup jawab ya, karena kita juga time boxing nih, Mbak Mala. Mungkin nanti kalau kita buat sesi khusus untuk membahas ini, datang ya. Ya, oke Mas. Ya. Thank you. Thank you. Oke, thank you Mbak Mala. Kalau mau connect juga boleh nih sama Mas Veno atau Mas Teni di LinkedIn-nya tadi ya, buat nambah networking juga gitu. Oke, mungkin teman-teman karena sudah time box juga nih, tepat waktu untuk jalannya acara kali ini. Sekali lagi terima kasih buat Mas Veno dan juga Mas Teni. Kita dapat insight yang komprehensif banget nih ya teman-teman. Selain konsep dan theoretical-nya juga kita belajar banget best practice langsung yang terjadi di lapangan gitu ya. Oke, nah mungkin sebelum kita tutup dari Mas Veno ataupun Mas Teni, ada nih mungkin pesan-pesan penutup ya buat menyemangati teman-teman gitu ya, atau kalau ada rekomendasi nih buku, video, artikel boleh banget nih di-share buat teman-teman semua. Silakan. Oke, mungkin kalau dari saya dari topik yang kita bahas ini adalah learner safety kan ya. Jadi dengan demikian sudah coba di-test dulu tadi fear untuk mistakes-nya. Jadi dengan kita tahu hal tersebut sebagai blocking kita, itu jadi bisa tahu harus melakukan apa. Jadi lebih baik kita mencoba tapi salah ya, daripada kita nggak mencoba sama sekali. Mungkin itu ya dari saya ya. Thank you Mas Veno. Dari aku tentunya terima kasih buat teman-teman semua yang hadir di sini, sudah meluangkan waktu ya. Jadi yang pertama kali yang saya ucapkan adalah terima kasih kepada teman-teman semua. Yang kedua juga semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa teman-teman dapatkan di sore ini, dan jangan lupa sharing ke teman-teman yang lain supaya kita melakukan continuous improvement ya, continuous learning kepada yang lain-lain gitu. Jadi apapun ilmu yang didapatkan di hari ini mudah-mudahan bisa ditularkan atau diajarkan ataupun diinformasikan ke rekan-rekan yang lain. Terus yang ketiga terkait dengan rekomendasi, aku sekarang lagi baca buku lumayan menarik ya, namanya Atomic Habit, which is very interesting books gitu ya, sangat powerful buat teman-teman yang mungkin ada yang mau merubah sesuatu gitu ya, menjadi lebih efektif dan efisien. Very good book, jadi recommended untuk dibaca gitu. Dan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang berpuasa pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mas Teni sama Mas Veno. Semoga ilmunya juga berkah ya buat Mas Teni, Mas Veno, dan juga kita semua gitu ya. Dan terima kasih juga Mas Teni, Mas Veno. Jadi kita dibuat kenyang 2 kali nih sore ini ya. Selain hari ini kenyang ilmu, nanti pas maghrib kenyang makan gitu ya. Oke, ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman juga. Mungkin terakhir kita bisa foto bersama yuk dengan Mas Teni dan juga Mas Veno nih. Mungkin teman-teman bisa open cam-nya ya. Yang belum isi poll feedback juga jangan lupa ya teman-teman, kita akan close sampai acara ini selesai. Oke, yuk teman-teman bisa open cam ya. Oke. Mungkin bagi yang udah nyiapin takjil boleh juga ditunjukin lontong sama gorengannya gitu ya, biar makin semangat kita berbukanya gitu. Oke, ya teman-teman, ada lagi yang mau open cam? Oke, yaudah kita mulai dulu aja ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga ilmunya bisa langsung diimplementasikan ya di pekerjaan teman-teman semua. Dan juga terima kasih buat Mas Veno, Mas Teni, luar biasa banget insight yang kita dapatkan hari ini. Semoga berkah juga kembali ke Mas Veno dan juga Mas Teni ya, semakin sukses juga buat karirnya ke depan. Oke teman-teman, dan juga jangan lupa untuk bisa networking-nya satu sama lain, dan juga tadi Mas Veno, Mas Teni udah share LinkedIn-nya juga. Silakan teman-teman bisa connect dan bisa networking bareng-bareng juga. Oke, mungkin itu aja. Saya Revi mewakili Ekipa, pamit undur diri. Terima kasih juga buat teman-teman Ekipa yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan sampai berjumpa lagi di event-event Ekipa selanjutnya. Oke.
Oke, teman-teman pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbuka bagi yang menjalankan nanti. Oke, bye-bye semua. Oke, terima kasih.